Pemerintahan Prabowo baru berjalan setahun, tapi sudah dihadapkan pada warisan besar, utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini direstrukturisasi menjadi 60 tahun. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan soal perpanjangan tenor ini langsung menimbulkan tanya. Bukan hanya soal ekonomi, tapi juga tentang legitimasi politik pemerintahan baru. Sebab di mata publik, restrukturisasi 60 tahun bukan sekadar langkah teknis. Ia adalah simbol beban lama yang kini harus dipikul oleh pemerintahan baru. Dan disinilah dilema besar muncul. Presiden Prabowo harus menanggung konsekuensi kebijakan yang bukan dibuat olehnya, tapi efeknya akan terus terasa di masa kepemimpinannya. Secara ekonomi, restrukturisasi 60 tahun mungkin terdengar menenangkan. Cicilan jadi lebih kecil, beban bunga ditekan, dan pembayaran bisa dicicil lebih lama. Namun secara realistis, ini justru memperpanjang ketergantungan finansial Indonesia terhadap China. Setiap tahun, bunga dan kewajiban pembayaran akan tetap menggerus keuangan negara, sementara potensi keuntungannya belum terlihat jelas. Di sisi lain, proyek kereta cepat yang dijual sebagai simbol kemajuan nasional kini menjadi ujian kredibilitas ekonomi pemerintahan Prabowo. Publik akan melihat apakah Presiden Prabowo mampu menata ulang kebijakan infrastruktur yang boros, atau justru terjebak dalam pola lama. Menutup lubang dengan menggali lubang baru. Dan yang lebih kompleks lagi adalah dampak politiknya. Restrukturisasi 60 tahun ini akan membuka ruang bagi oposisi dan kelompok kritis untuk menyerang legitimasi pemerintahan. Mereka bisa dengan mudah mengatakan, lihat, Presiden Prabowo melanjutkan proyek gagal Jokowi tanpa koreksi. Narasi semacam ini bisa berbahaya jika tidak dijawab dengan transparansi dan kebijakan korektif yang nyata. Karena faktanya, restrukturisasi bukan hanya soal angka. Ini menyangkut keberanian politik untuk menilai ulang proyek warisan, bahkan jika itu menyentuh nama besar yang dulu berkuasa. Jika Presiden Prabowo berani melakukan audit menyeluruh terhadap proyek kereta cepat, publik akan melihatnya sebagai pemimpin yang berani melawan sistem lama. Tapi jika ia hanya diam dan membiarkan restrukturisasi berjalan tanpa pengawasan, maka persepsi publik akan berubah, bahwa pemerintahan ini hanya melanjutkan kesalahan lama dengan wajah baru. Dari sisi ekonomi makro, restrukturisasi jangka panjang juga akan menekan ruang fiskal. Pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil utang baru, karena sebagian dana sudah terikat untuk membayar proyek lama. Ini bisa menghambat investasi baru di sektor produktif, terutama jika investor melihat Indonesia terlalu bergantung pada skema pinjaman luar negeri. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat dan ruang kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo menjadi sempit. Namun jika dikelola dengan benar, ini juga bisa menjadi momentum. Presiden Prabowo bisa menunjukkan bahwa pemerintahannya berbeda, bahwa ia mampu menegosiasikan ulang utang besar secara transparan, tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi. Restrukturisasi bisa dijadikan momentum reformasi tata kelola proyek infrastruktur, agar tidak lagi dijalankan hanya demi pencitraan, melainkan demi manfaat nyata bagi rakyat. Tantangannya jelas. Apakah pemerintahan Prabowo akan berani mengoreksi warisan kebijakan yang bermasalah, atau justru memilih aman demi menjaga stabilitas politik dengan mantan penguasa? Inilah titik ujian antara kepemimpinan sejati dan politik kompromi. Pada akhirnya, restrukturisasi 60 tahun bukan hanya soal utang kereta cepat. Ia adalah cermin yang memperlihatkan seberapa serius pemerintahan baru ini membenahi kesalahan masa lalu dan menjaga masa depan bangsa. Dan publik kini menunggu, apakah Prabowo akan menjadi presiden yang berani membuka kebenaran, atau presiden yang memilih diam di antara bayang-bayang warisan utang masa lalu? Bagaimana pendapat kalian? Apakah restrukturisasi ini langkah realistis, atau justru jebakan politik dan ekonomi bagi pemerintahan Prabowo? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang sadar bahwa politik tanpa keberanian hanya akan mewariskan masalah, bukan masa depan.